Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir ayatul ahkam. Masih melanjutkan surah Al-An'am. Ya, merupakan ayat-ayat pilihan membahas tentang hukum-hukum syariat Allah Azza wa Jalla. Di sini ayat 136 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba." فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعلوا لله, mereka orang-orang musyrik menjadikan untuk Allah mimma dzar'a minal harfi, apa yang tumbuh berupa tanaman, ya, hasil pertanian mereka bagi bagian untuk Allah, wal an'ami, juga sebagian ternak mereka. Jadi wa ja'alu mimma dzar'a minal harfi wal an'ami nasiban lillah. Mereka menjadikan dari pertanian dan ternak mereka ada bagian untuk Allah Azza wa Jalla. Faqalu hadza lillahi bizamihim. Faqalu hadza lillahi bizamihim. Mereka berkata, yang ini, ya, bagian untuk Allah, bizamihim, atas dasar prasangka mereka. Wa hadza li syurakaina, dan yang ini untuk para sekutu-sekutu kami. Ya, maksud di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka dengan syuraka, seakan-akan tidak pantas untuk diibadahi. Memang nggak pantas untuk diibadahi, ya. Di sini disebut syarik. Syarik itu sekutu, ya, tidak memiliki sifat ketuhanan tapi diibadahi, ya. Sekutu Allah Azza wa Jalla, sesembahan orang musyrik selain Allah Azza wa Jalla. Wa hadza li syurakaina, dan ini untuk sesembahan kami. Fama kana li syurakaihim, Allah menjelaskan, adapun apa yang diberikan untuk sesembahan-sembahan mereka, fala yasilu ilallah, tidak akan sampai kepada Allah. Ya, mereka tidak akan memberikan bagian dari yang mereka khususkan untuk sembahan tadi untuk Allah. Wa ma kana lillah, dan bagian yang sudah dikhususkan untuk Allah, fahuwa yasilu ila syurakaihim, ini bisa jadi nanti bisa dikurangi untuk sembahan-sembahan mereka. Sa'ama yahkumun, alangkah buruk sekali apa yang mereka putuskan. Ini mari kita bahas, ya, untuk jelas. Ini kalimat terjemahan dari ayat tadi. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah bahwasanya orang-orang musyrik mereka yafrizuna lillah, memberikan bagian, ya, membagi bagian dari urusihim, tanaman mereka, wa an'amihim, untuk Allah. Yang dimaksud dengan memberikan sebagian tanaman mereka, hasil panen mereka, juga hasil ternak mereka untuk Allah adalah dibagi-bagi kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, juga para pendatang, ya, para pendatang yang kehabisan bekal atau kekurangan bekal. Ini yang dimaksud dengan bagian untuk Allah. Wa yafrizuna li asnamihim juz'an, dan dari hasil panen tadi juga memberikan sebagian untuk patung-patung atau berhala-berhala mereka. Yang mana yang dimasukkan ini adalah untuk para rahib-rahibnya, ya, pelayan-pelayan patung yang saya menjaga patung-patung itu pendeta-pendetanya. Ini yang dimaksud diserahkan kepada berhala-berhala mereka. Hal ini saja, ini sudah merupakan perbuatan yang buruk,
karena menyamakan Allah dengan patung-patung. Jauh sekali. Patung tidak berhak untuk diibadahi, bahkan patung tidak bisa membalas apa yang kebaikan ditujukan kepada mereka. Patung tidak bisa melihat dan mendengar, tidak bisa melihat perbuatan para penyembahnya, dan tidak bisa mendengar seruan, permohonan, dan permintaan perlindungan dari para penyembahnya. Kemudian disimbangkan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini saja satu perbuatan yang sudah buruk, yang Allah Subhanahu wa taala mengancam tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Punya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Walaupun syirik yang kecil sedikit pun, kalau tidak dia bertaubat sebelum meninggal, ya bertaubat, berhenti, menyesal, dan merasa bersalah, maka itu dosa yang akan menjerumuskan ke api neraka. Nah, ini aja sudah perbuatan buruk. Walam yaktafu bihadzal jurm syani'. Tetapi mereka sudah buruk seperti ini, masih melakukan hal yang buruk yang lainnya lagi, hanya seperti ini saja, ya, menyamakan Allah dan patung-patung memberi bagian. Balkanu yu'thiruna alihatahum 'ala Allah, bahkan mereka lebih mengutamakan berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan mereka, dibanding Allah. Kok bisa? Ini tadi di ayat tadi ya. Apabila ya bagian yang dikhususkan untuk Allah Azza wa Jalla itu rusak ya kena hama atau kena angin atau kerendam air sehingga rusak, maka sudah dibiarkan, dapatnya 1/4 atau sekian persen, ya udah itu sisanya gitu. Adapun tanaman atau ternak yang memang dikhususkan bagiannya untuk berhala-berhala mereka, ya kalau seandainya terkena hama atau ternak tadi mati atau kena penyakit, maka minta mencari ganti rugi dari bagian yang diberikan kepada Allah. Ini perbuatan buruk yang lebih parah lagi. Karena apa? Intinya lebih memuliakan patung tersebut dibanding Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu bahwasanya Allah adalah pencipta, tetapi kecintaan mereka kepada patung lebih besar, ya, karena sudah tertutupi, ya, suribat qulubuhum, hati mereka sudah kayak dicekokin kecintaan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Ketika seseorang terjatuh dalam kemaksiatan dan dia terus-menerus mengulanginya, maka kemaksiatan itu bisa menjadi kecintaan bagi dirinya. Dia merasa nyaman di sana dan susah untuk keluar dari sana dan membuat hatinya tertutup. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hati yang demikian. Ya, itu perbuatan buruk. Wa idza hamalat, ini udah ya. Ini adalah makna dari tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan sa'a ma yahkumun. Buruk sekali apa yang mereka putuskan itu. Nah, ini khawatirlah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan buruk, maka bagi kita hambanya yang mengaku cinta Allah harus mengatakan hal itu buruk, menjadikan gambaran itu buruk di hati kita. Jangan sampai Allah mengatakan buruk, kita menganggapnya baik dengan alasan, wah cagar budaya, ini budayaan lokal harus dilestarikan, wah budayanya macam-macam, ya. Nggak ada rasa benci di hati kita, ini yang bisa merusak keimanan kita. Apa yang Allah katakan buruk, hati yang beriman akan juga mengatakan buruk. Hati yang beriman akan mengingkarinya. Ya. Ya. Sudah menyekutukan Allah, habis itu lebih mencintai sekutu mereka daripada mencintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat ini memberikan poin pada kita, yaitu buruknya orang-orang musyrik dan rusaknya akal mereka. Ya, kalau orang sudah dikuasai kemaksiatan, kesyirikan, akal sehatnya tidak berjalan. Tuhan kesembahan mereka buat sendiri, pahat sendiri, kemudian diibadahi. Setan yang menghiasinya.
sehingga akal mereka tidak berfungsi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengenalnya, salah satu adalah memperhatikan makhluk Allah, itu alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kita semua perhatikan sesungguhnya dalam menciptakan langit yang luas, yang tinggi, yang berwarna indah itu, ya. Inna fi khalqis samawati yang berlapis 7, wal ardi dan bumi yang menjadi pijakan kita tempat kita tinggal, waqtilafil laili wan nahar, perubahan malam dan siang. Kemudian di dalamnya ada tasrifir riyah, kemudian angin yang berhembus, hujan yang turun, kapal yang bisa mengapung, ya, berlayar, berjalan di atas air. Itu semuanya bisa memberikan pemahaman bagi kita bahwa ada pencipta untuk hal ini. Dan penciptanya pasti lebih besar daripada makhluknya. Ada yang mengatur. Kalau nggak ada yang mengatur, semua ini akan menjadi rusak. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir kita untuk mengenalnya. Salah satu cara mengenal Allah adalah selain melihat dari wahyu Allah, Al-Qur'an dan hadis, juga melihat dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri tidakkah kalian mengambil pelajaran. Ini ikhwati fillah, ya. Sedangkan orang-orang musyrik akalnya tertutup. Bagaimana mereka beribadah meminta sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong, nggak bisa merespon, nggak bisa menolong, kita minta pertolongan. Bahkan itu dibuat sendiri oleh tangan mereka. Ya, sebuah pelajaran besar dari Nabi Ibrahim Khalilullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika mendatangi tempat ibadah para kaumnya, yaitu ada berhala-berhala yang banyak di sana, sedangkan kaumnya sedang merayakan hari raya saat itu, meninggalkan peribadatan. Ibrahim datang, dipukul satu-satu pakai kapak, hancur semuanya, ditinggalkan satu patung yang besar yang masih utuh, kemudian kapak itu dikalungkan pada patung tadi, digantungkan di patung tadi. Nah, setelah orang-orang kaget, Tuhan mereka hancur, ya, akal mereka tahu bahwasanya Tuhan sesembahan bisa hancur. Gitu. Kemudian bertanya kepada Ibrahim, siapa yang melakukan ini semuanya? Ibrahim menjawab, yang melakukan yang paling besar. Nah, yang melakukan yang paling besar, ya. Akal mereka ngomong ya, mana mungkin dia bisa melakukan mukul-mukul ini? Kalau tidak bisa melakukan, kenapa dimintai, diibadahi? Ini, tapi tetap tetap tertutup hatinya, tertutup akalnya, sehingga menjadi orang bodoh. Banyak kita jumpai di ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kebodohan orang-orang musyrik, sebagaimana kemarin sebelum ayat ini, ya, menjelaskan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, bangkai katanya halal itu oleh mereka, bangkai dikatakan mereka halal, padahal si fitrah kita, ya, menganggap yang namanya bangkai itu buruk, ya, darahnya nggak keluar, ada penyakitnya dan sebagainya. Ini ikhwatillah. Jadi ayat ini menjadi kepada kita, ya, faidahnya, langsung cati, faidahnya adalah jahalatul musyrikin. Orang musyrik itu punya sisi jahil, kebodohan. Jahalah. Jadi kebalikannya adalah orang yang disinari oleh cahaya Islam, Al-Quran dan hadis, berada dalam jalan para nabi dan para sahabat Rasulullah, maka orang-orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu lillah. Orang yang cerdas itu yang menundukkan dirinya untuk Allah Azza wa Jalla, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat nanti. Kebaliknya, orang musyrik menyembah pada selain Allah itu jelas bodohnya, ya, menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Kemudian kedua, juruhum, yaitu kriminalnya mereka. Kriminal itu buruknya akhlak mereka, perburuknya perbuatan mereka, ya, membandingkan Allah dengan makhluknya yang lemah, kemudian apalagi lebih mementingkan, mengunggulkan patung-patung dibanding Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah berikutnya adalah larangan untuk berbuat bid'ah.
membuat aturan baru dalam masalah agama tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah atau pemahaman para sahabat atau arahan para ulama. Lihat, orang-orang ini membuat bagian untuk Allah. Bagian untuk ini itu adalah akal-akalan mereka. Mereka mengatakan di ayat tadi mengatakan bizamihim, ya, bizamim wa hadza faqalu hadza lillah bizamihim. Ini bagian untuk Allah sesuai akal mereka. Dalam kitab Aisarut Tafasir, ya, di tafsir ayat ini, kemudian di catatan kaki ada mencantumkan perkataannya Surah Al-Qadi rahimahullahu taala mengatakan setiap sesuatu itu punya tanda. Dan tanda kedustaan adalah az-za'mu, prasangka. Tanda dusta itu adalah prasangka. Atas dasar prasangka dia melakukan sesuatu, ini ya. Makanya kita nggak boleh banyak dalam masalah agama, nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh pakai prasangka. Harus didasari dengan hujjah, yaitu Al-Quran, hadis yang difahami sebagaimana pemahaman para sahabat, juga para ulama salaf, para ulama yang Rabbani, yang disinari cahaya Allah Azza wa Jalla. Demikian materi tafsir ayatul ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu manfaat dan menumbuhkan kita di surganya, dan menjauhkan kita dari api neraka, dan menjauhkan kita dari sifat-sifat orang musyrik yang amat sangat buruk, dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.